Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Giwan Kurniawan, NPM 2310 5520 1113. Pada pertemuan kali ini saya akan presentasikan hasil laporan akhir saya di mata kuliah Praktikum Hardware Dasar, yaitu dengan judul Identifikasi Hardware, Instalasi VirtualBox, Instalasi Windows, Instalasi Software Sehari-hari, dan Penggunaan Regedit. Langsung saja, bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Kemajuan teknologi di era digital menjadikan komputer sebagai alat penting dalam kehidupan, termasuk di dunia pendidikan. Mahasiswa dituntut memahami perangkat keras dan lunak, namun sering menghadapi kendala seperti kesulitan mengenali komponen hardware seperti prosesor, RAM, dan lain-lain. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang registry Windows dan utility sistem seringkali menyebabkan masalah performa. Oleh karena itu, diperlukan kombinasi pemahaman teori dan praktik untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendukung proses pembelajaran teknologi komputer. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini saya rumus bagaimana membantu mahasiswa memahami dan mengenali fungsi sebagai komponen perangkat keras. Yang kedua, bagaimana mengurangi kesalahan saat perakitan komputer. Yang ketiga, bagaimana memberikan panduan instalasi perangkat lunak seperti VirtualBox dan aplikasi software sehari-hari. Yang keempat, bagaimana meningkatkan pemahaman mahasiswa dalam mengelola registry Windows dan utility system untuk menjaga kinerja dan stabilitas komputer. Yang ketiga, ada tujuan pertama memberikan pengetahuan dasar tentang komponen perangkat keras dan fungsinya. Yang kedua, menyediakan panduan langkah-langkah perakitan komputer secara detail. Yang ketiga, membimbing mahasiswa dalam proses instalasi perangkat lunak, termasuk VirtualBox dan software sehari-hari. Yang keempat, meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang mengelola registry Windows dan utility system. Selanjutnya bab 2 yaitu landasan teori. Teori singkat, hardware komputer adalah komponen fisik yang mendukung pengolahan data dan operasi komputer hardware. Komputer adalah komponen fisik dari sebuah komputer yang berfungsi untuk mendukung pengolahan data dan komunikasi. Hardware merupakan elemen nyata yang dapat disentuh dan dilihat secara langsung. Selanjutnya, sejarah perkembangan komputer. Era awal yaitu Charles Babbage itu merancang konsep komputer pertama, yaitu Analytic Engine tahun 1837. Yang kedua, pada tahun 1941 sampai dengan 1945 menjadi komputer elektronik pertama menggunakan tabung vakum. Generasi ketiga yaitu tahun 1940 sampai 1950-an, komputer menggunakan tabung vakum besar dan mahal. Contohnya yaitu Univac 1. Generasi kedua yaitu 1950 sampai dengan 1960. Transistor menggantikan tabung membuat komputer lebih kecil dan efisien. Generasi ketiga tahun 1960 sampai dengan 1970, sirkuit terpadu yaitu IC memperkecil ukuran dan meningkatkan kecepatan komputer. Yang terakhir, generasi keempat yaitu 1970 sampai dengan sekarang, yaitu menggunakan mikroprosesor memungkinkan komputer pribadi atau PC, contohnya Intel 4004. Selanjutnya bab 3 yaitu metodologi. Pertama, metode pengumpulan data. Sini saya menggunakan observasi langsung. Pada tanggal 16 Oktober dilakukan kegiatan praktikum komputer secara langsung. Langkah ini mencakup identifikasi komputer dan merakit komponen hardware komputer dan pemasangan spare part komputer.
Kedua yaitu studi literatur, dilakukan pencarian informasi tambahan melalui sumber-sumber terpercaya dari internet. Informasi ini meliputi panduan merakit komputer, instalasi software sehari-hari, dan regedit. Yang ketiga, analisis dan dokumentasi. Hasil dari observasi dan studi literatur dikombinasikan untuk menyusun laporan yang sistematis dan komprehensif. Kedua yaitu saya menambahkan flowchart, yaitu rancangan dari proyek saya. Pertama yaitu identifikasi hardware, perakitan komputer, dan instalasi software. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan dan hasil, yaitu bab 4, pengenalan perangkat keras komputer. Yang pertama ada motherboard, prosesor, RAM, vertical drive, hard drive, dan power supply. Kedua, komponen utama pada komputer. Yang pertama yaitu CPU, otak komputer yang memproses data dan instruksi. Yang kedua, RAM, yaitu memori sementara yang menyimpan data yang sedang diakses oleh CPU. Semakin besar RAM, semakin banyak program yang dapat dijalankan. Ketiga, ada hard disk, yaitu penyimpanan utama dari komputer, yaitu berisi sistem operasi, program, dan file. Yang terakhir ada kartu grafis, itu untuk memproses dan menampilkan gambar di layar. Pengaruh besar pada kualitas gambar dan performa saat main game. Tiga, ada proses perakitan komputer. Pertama, pastikan semua komponen sudah tersedia. Kedua, pastikan CPU masuk ke soket motherboard. Yang ketiga, pasang RAM ke slot motherboard yang sesuai. Yang keempat, pasang hard disk ke slot motherboard atau casingnya. Kelima, pasang kartu grafis ke slot PCI atau motherboard. Hubungkan semua kabel seperti kabel power supply, monitor, dan keyboard. Yang terakhir, hidupkan komputer. Jika semua komponen terpasang dengan benar, komputer akan menyala dan berjalan. Keempat yaitu instalasi VirtualBox. Langkah pertama, kita bisa unduh atau install dari situs web resmi dan install pada komputer Anda. Kedua, konfigurasi awal. Konfigurasi VirtualBox sesuai dengan kebutuhan. Atur memori akan dialokasikan untuk mesin virtual. Ketiga, pembuatan mesin virtual. Buat mesin virtual baru dengan memilih sistem operasi yang akan diinstal. Terakhir, penginstalan sistem operasi. Install sistem operasi pada mesin virtual baru. Dibuat gunakan file ISO sistem operasi yang ingin Anda install. Yang kelima, instalasi Windows. Langkah pertama, unduh dan install lewat situs web resmi pada komputer Anda. Kedua, file Windows akan menjadi file extension, dan itu tandanya udah berhasil. Yang terakhir yaitu pengenalan regedit. Regedit menyimpan dan pengaturan sistem, aplikasi, dan pengguna. Setiap pengaturan disimpan sebagai kunci dan nilai. Kedua, regedit memiliki antarmuka berbasis pohon yang memungkinkan Anda untuk menavigasi kunci dan nilai dengan mudah. Terakhir, Anda dapat mengedit kunci dan nilai dengan mengklik kanan dan memilih modify. Tapi Anda harus hati-hati saat mengedit karena kesalahan dapat menyebabkan masalah pada sistem komputer Anda. Terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, makalah ini membahas aspek penting teknologi informasi meliputi perangkat keras, perakitan komputer, dan instalasi software sehari-hari. Kesimpulannya yaitu dengan makalah ini mahasiswa memahami fungsi komponen perangkat keras seperti prosesor, motherboard, RAM, dan lain-lainnya. Kedua, panduan perakitan komputer membantu mengurangi kesalahan saat menjalankan atau pemasangan komponen yang tepat. Yang ketiga, instalasi perangkat lunak dilakukan secara efektif, termasuk sistem operasi dan aplikasi pendukung. Yang terakhir, mahasiswa mampu mengelola registrasi Windows dan utility system
untuk menjaga stabilitas serta performa komputer. Yang kedua, ada saran. Laporan ini masih banyak memiliki kekurangan, sehingga saya sangat menghargai saran dari pembaca untuk penyempurnaan laporan ini. Penguasaan teknologi informasi membutuhkan pembelajaran terus-menerus, ketelitian dalam perakitan komputer, pemeliharaan rutin, dan eksplorasi melalui aplikasi seperti VirtualBox dapat meningkatkan keterampilan. Penggunaan Regedit juga. Semoga pembaca dapat memahami dan mengembangkan kemampuan teknologi informasi dari makalah ini. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.